Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Melisa Sri Rahayu dari kelas Informatika 3A dengan NPM 220660121146. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Pertama-tama, di sini saya akan menjelaskan tentang requirement engineering. Apa sih requirement engineering? Requirement engineering adalah proses identifikasi, analisis, dan dokumentasi kebutuhan perangkat lunak. Tujuannya adalah untuk memahami dengan jelas apa yang diinginkan oleh pengguna dan pelanggan dari suatu sistem perangkat lunak. Proses ini melibatkan pengumpulan informasi, negosiasi, dan pengalaman mendalam terhadap kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Hasil dari requirement engineering adalah spesifikasi kebutuhan yang dapat digunakan sebagai dasar untuk pengembangan perangkat lunak. Requirement engineering adalah proses mengidentifikasikan, mendokumentasikan, dan memelihara kebutuhan perangkat lunak. Ini merupakan tahap kritis dalam siklus pengembangan perangkat lunak yang memastikan pemahaman yang jelas antara pengembang dan pemangku kepentingan terkait tentang apa yang harus dicapai oleh sistem yang dikembangkan. Proses ini dimulai dengan identifikasi pemangku kepentingan dan kebutuhan bisnis. Pemangku kepentingan adalah individu atau kelompok yang memiliki kepentingan dalam proyek, seperti pengguna akhir, manajemen, atau departemen lain yang terlibat. Kebutuhan bisnis mencakup tujuan dan masalah yang harus dipecahkan oleh sistem yang dikembangkan. Selanjutnya, kebutuhan sistem diidentifikasi dan diuraikan dengan rinci. Kebutuhan ini dapat dibagi menjadi kebutuhan fungsional yang menjelaskan fungsi-fungsi sistem dan kebutuhan non-fungsional yang mencakup aspek-aspek seperti kinerja, keamanan, dan keandalan. Proses ini melibatkan pemahaman mendalam terhadap lingkungan bisnis, pemahaman yang baik terhadap proses yang ada, dan kemampuan untuk perinci kebutuhan dengan jelas dan terstruktur. Dokumentasi yang baik adalah kunci dalam requirement engineering untuk menghindari ambigu dan memastikan bahwa setiap pihak terlibat memiliki pandangan yang seragam tentang proyek. Selama proses pengembangan, perubahan kebutuhan mungkin timbul karena perubahan dalam lingkungan bisnis atau karena pemahaman yang lebih baik tentang sistem yang sedang dikembangkan. Oleh karena itu, manajemen perubahan kebutuhan adalah bagian integral dari requirement engineering. Kesalahan dalam requirement engineering dapat berakibat serius, seperti penundaan proyek, biaya tambahan, atau bahkan kegagalan proyek. Oleh karena itu, komunikasi yang efektif antara pengembang dan pemangku kepentingan selama seluruh siklus pengembangan sangat penting untuk memastikan keberhasilan suatu proyek. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan studi kasus pengembangan perangkat lunak untuk sistem manajemen toko. Yang pertama ada identifikasi kebutuhan. Yang kedua ada analisis kebutuhan. Yang ketiga ada spesifikasi kebutuhan. Yang keempat ada verifikasi dan validasi. Yang kelima ada manajemen perubahan. Yang keenam ada dokumentasi kebutuhan. Yang ketujuh ada implementasi kebutuhan. Dan yang terakhir nomor 8 ada uji kebutuhan. Yang pertama ada identifikasi kebutuhan. Tim identifikasi kebutuhan berkomunikasi dengan pemilik toko untuk memahami tujuan bisnis, proses operasional, dan kebutuhan pengguna. Hasilnya dapat mencakup kebutuhan fungsional seperti pencatatan inventaris dan kebutuhan non-fungsional seperti keamanan data. Selanjutnya, nomor 2 ada analisis kebutuhan. Tim analisis kebutuhan menyelidiki kebutuhan yang diidentifikasi
mengklarifikasi ambiguities, dan memastikan semua aspek telah dipahami. Misalnya, mereka dapat menentukan apakah sistem harus berintegrasi dengan sistem pembayaran online. Yang ketiga, ada spesifikasi kebutuhan. Kebutuhan diterjemahkan menjadi dokumen spesifikasi yang jelas dan terstruktur, mencakup deskripsi detail dan persyaratannya. Contohnya, spesifikasi dapat mencakup antarmuka pengguna, fungsi pencatatan penjualan, dan persyaratan kinerja. Yang keempat, ada validasi dan verifikasi. Dokumen spesifikasi dikaji bersama pemilik toko untuk memastikan bahwa kebutuhan telah dipahami dengan benar. Proses ini dapat melibatkan pertemuan revisi dan diskusi untuk memastikan bahwa kebutuhan tersebut memenuhi harapan pemangku kepentingan. Selanjutnya, nomor 5 ada manajemen perubahan. Jika ada perubahan kebutuhan, tim harus memproses perubahan tersebut melalui prosedur yang terdefinisi sebelumnya. Sebagai contoh, pemilik toko mungkin meminta penambahan fitur atau penyesuaian kebutuhan setelah melihat prototipe awal. Selanjutnya, nomor 6 ada dokumentasi kebutuhan. Dokumen spesifikasi dan hasil lain dari proses ini didokumentasikan dengan baik untuk referensi selama pengembangan dan pemeliharaan sistem. Yang ketujuh, ada implementasi kebutuhan. Pengembang menggunakan dokumen spesifikasi sebagai panduan untuk mengimplementasikan fungsionalitas yang diminta. Setiap tahap pengembangan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir ada uji kebutuhan. Sistem dikaji untuk memastikan bahwa semua kebutuhan telah terpenuhi. Misalnya, uji fungsional dapat memverifikasi bahwa fungsi pencatatan inventaris bekerja dengan benar. Proses ini menciptakan kerangka kerja yang terstruktur untuk mengelola kebutuhan selama siklus pengembangan perangkat lunak. Melalui langkah-langkah ini, proses requirement engineering membantu memastikan bahwa kebutuhan bisnis yang sebenarnya terpenuhi dalam pengembangan sistem yang diinginkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan metode-metode rekayasa perangkat lunak. Metode-metode rekayasa perangkat lunak dibagi menjadi 3. Yang pertama ada metode prototype, yang kedua ada metode agile, dan yang terakhir nomor 3 ada metode waterfall. Yang pertama ada metode prototype. Metode prototype mempunyai prinsip menghasilkan prototipe atau model awal sistem untuk memberikan gambaran visual kepada pemangku kepentingan dan memperoleh umpan balik sejak dini. Contoh kasusnya, kasus pengembangan aplikasi mobile untuk platform e-commerce. Implementasinya adalah tim pengembang membuat prototipe antarmuka pengguna yang berisi fitur utama. Pemangku kepentingan dan pengguna dapat memberikan umpan balik sejak awal, sehingga perubahan dan peningkatan dapat ditetapkan sebelum pengembangan penuh dimulai. Yang kedua ada metode agile. Prinsip metode agile adalah berfokus pada kolaborasi yang erat antar tim pengembang dan tim pemangku kepentingan, serta adaptasi cepat terhadap perubahan kebutuhan. Contoh kasus metode agile adalah kasus proyek pengembangan perangkat lunak untuk manajemen proyek skala kecil. Implementasinya adalah pengguna metodologi Scrum. Tim bekerja dalam iterasi singkat atau sprint dengan pertemuan harian untuk pembaruan. Perubahan kebutuhan dapat diakomodasikan di akhir setiap sprint. Dan yang terakhir nomor 3 ada metode waterfall. Prinsip metode waterfall adalah proses pengembangan linear di mana setiap fase harus diselesaikan sebelum fase berikutnya. Contoh kasus metode waterfall adalah kasus pembangunan jembatan. Implementasinya, tahapannya melibatkan perencanaan,
desain, konstruksi, pengujian, dan pemeliharaan. Setiap fase bergantung pada penyelesaian fase sebelumnya. Misalnya, desain jembatan harus selesai sebelum konstruksi dimulai.